Pokoknya cuan terus yuk. Oke, kali ini saya akan nambahin konten untuk playlist belajar analisa teknikal yang sangat basic sekali, dasar sekali, adalah mengenai support dan resisten. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu atau bahkan teman-teman baru belajar analisa, support dan resisten ini adalah hal yang paling penting, sangat penting malah. Tapi di sini saya nggak share mengenai gimana cara narik garisnya, tapi saya permudah dengan memilih indikator-indikator yang langsung bisa ngeluarin garis support dan resistennya, sehingga teman-teman kalau trading di spot market ataupun di futures dan ETF yang dua arah, teman-teman langsung bisa terbantu memutuskan mau ambil long atau short atau buy atau sell. Kita langsung aja ya. Yang paling penting adalah ini gratis, nggak berbayar. Oke, mengenai support dan resisten itu semuanya di semua market bisa, asalkan ada candlesticknya. Dan di sini saya pakai Bitcoin ya, pakai market di Bitcoin time frame daily. Sekaligus nanti saya jelaskan per time frame. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tradingnya cepat, time frame daily ini terlalu cepat, teman-teman bisa turunin di 4 jam, 1 jam, atau bahkan 15 menit ya. Tapi saya tidak terlalu menyarankan kalau sampai di bawah 15 menit alias 5 menit. Monggo itu disesuaikan dengan teman-teman, tapi saya hanya akan menerangkan dari sampai ke time frame 15 menit. Oke, ini di time frame harian. Kalau kita pakai yang standar aja, analisa standar mengenai support dan resisten, kadang kita bisa tarik secara mendatar seperti ini. Untuk buat supportnya, kita mulai dari support dulu ya. Support adalah garis bantu untuk ambil posisi buy. Support artinya mungkin support itu membantu, bantuan, dan itu digunakan kalau kita mau ngambil posisi buy, beli, atau long kalau di futures maupun ETF. Nah, ketika suatu harga nyentuh di garis support, titik support seperti ini, maka ketika kita buy di posisi ini, maka diharapkan mendapatkan keuntungan harga naik dulu ya. Kita bisa jual di atas. Tapi sebaliknya, kalau sebuah titik support ini ketembus di sini ya, maka garis ini yang tadinya support menjadi sebuah garis resisten di sini ya. Nah, di sini dia akan berfungsi sebagai resisten. Ketika harganya nyampe ke sini lagi, maka dia akan menjadi resisten. Resisten adalah seperti artinya ya, daya tahan, pertahanan. Jadi kalau misalnya nyundul masuk garis itu, berfungsi kebalikannya dari garis support ya, mantul ke bawah. Itulah saatnya teman-teman, bagi teman-teman yang di futures maupun ETF, ambil posisi short. Sementara kalau yang di spot, garis resisten ini berfungsi sebagai titik untuk menjual barang ya. Itu simpelnya seperti itu. Kalau manual seperti tadi, kita bisa tarik-tarik garis gini mendatar maupun bisa diagonal seperti ini, diagonal miring-miring seperti ini. Untuk masalah analisa dengan garis-garis miring satu garis ini, saya sudah bikinin kontennya di sini ya. Oke, ini tapi gambaran singkatnya saya akan coba share ini pakai aplikasi TradingView. Kalau dari web tinggal buka tradingview.com. Kalau dari apps tinggal masuk di store-nya maupun di Apple maupun Android ada semua ya, dan free. Di sini saya mau coba pakai ini Bjorgum. Ya nggak tahu ini ngomongnya gimana, Bjorgum atau Bjorgum. Saya di sini mau sharing mengenai Bjorgum Key Levels. Di sini langsung keluar di bagian atas, teman-teman tinggal klik ya indikator, ketik Bjorgum BJORGUM Key Level di sini. Ketika kita klik di sini, maka akan keluar level-level seperti ini. Mungkin saya biar lebih jelas, saya ganti hitam aja. Nah, garis-garis ini kelihatan kayak gini. Maksudnya adalah kalau misalnya garis kuning ini berfungsi sebagai resisten ya. Sementara kalau garis birunya itu berfungsi sebagai titik support alias titik long atau buy ya. Yang kuning ini karena resisten sebagai titik short atau sell, intinya gitu. Dan ini terjadi di Bitcoin time frame harian atau daily. Nah, kalau kita turunin, mungkin ini terlalu besar time frame-nya, kita bisa turunin di time frame 4 jam. Otomatis garis-garis tadi ada perbedaan dibanding yang daily ya, atau yang harian. Ini menjadi lebih padat.
di sini, atau kita turunin lagi di time frame 1 jam, maka garis-garisnya otomatis tidak sama dengan time frame yang sebelumnya yang lebih besar. Ketika kita turunin lagi nantinya di 15 menit, maka garis-garisnya tentu lebih kompleks lagi, berbeda lagi. Tapi kalau teman-teman lihat sekilas di sini, pantulannya itu terjadi di garis-garis yang dibuat oleh indikator ini. Teman-teman bisa lihat. Nanti teman-teman sesuaikan sendiri. Kalau misalnya kita ambil contoh aja, ini ada titik support di sini. Teman-teman mau ambil posisi di sini buy, berarti yang di spot market bisa buy, di futures ETF bisa buy di titik ini. BTC berada di area titik supportnya itu 19.800-an. Oke, sini. Bagi teman-teman di futures mungkin bisa ambil stop loss ya, stop loss di support bawahnya, mau di sini 19.700 atau di bawahnya lagi ini adalah titik supportnya. Langsung sekaligus bisa pasang stop loss, indikasinya seperti ini. Dan target jualnya tinggal lihat resistennya di atasnya seberapa. Atau misalnya teman-teman merasa target jualnya kok kurang tinggi, bisa di garis resisten atasnya lagi. Sebaliknya, kita geser lagi aja, ambil contoh ya. Kalau misalnya kita mau ambil posisi short dulu ketika harga naik, ini bisa ambil contoh di sini. Misal, ini 15 menit ya, time frame 15 menit, lebih pendek, otomatis target profitnya lebih kecil dibanding kalau pakai time frame yang lebih besar. Short di sini, Bitcoin berada di area 20.700-an resistennya. Teman-teman yang di future maupun ETF mau ambil short, bisa ambil titik di sini, dan stop lossnya mungkin bisa di area sini, dan target profitnya lihat di support setelahnya atau di sini ya. Ini gampang banget untuk diaplikasikan dan teman-teman bisa langsung coba berapapun time frame-nya. Tapi sekali lagi saran saya, kalau mau masuk lihat trennya dari time frame yang besar dulu ya. Ambil misalnya 4 jam. Oh, di 4 jam ini ada support dan resistennya di sini. Ini katakanlah ini Bitcoin waktu di 32.000. Ini contoh aja ya. Bitcoin 32.000 dan resistennya ada di sini. Di terbawahnya 29.300. Nah, nanti mungkin di time frame yang lebih kecil teman-teman pakai tolak ukurnya dari yang time frame besar dulu ini. Patokan atas bawahnya. Jadi nanti baru tradingnya kalau mau di time frame kecil setidaknya lebih aman gitu ya gambarannya. Terus ini dari marketnya Bitcoin, dari kripto. Sementara kita coba aplikasikan di katakanlah ini sekarang saham ya, supaya ada contoh yang berbeda. Di saham aplikasinya contoh lagi Bjorgum, kita coba tes apakah di sini juga berguna juga. Kita lihat di saham ini di IHSG, di kompositnya ya. Nah, biar kelihatan pakai itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sekilas, ini time frame-nya otomatis harian ya. Kalau di saham, di indeks harga saham gabungan IHSG komposit ini, teman-teman bisa lihat sekilas dengan jelas bahwa titik-titik resisten dan supportnya pun cukup bisa diandalkan ya. Saya geser lagi nih. Titik-titik turunnya, supportnya terpantul, ini juga bisa diandalkan. Terus resistennya teman-teman juga bisa lihat dengan mudah di sini ya. Dan sebagainya ini. Itu makanya saya bilang tadi bisa diaplikasikan di market apapun selagi ada candlestick-nya, intinya itu. Oke, itu mengenai support dan resisten pakai yang Bjorgum, dan di sini indikatornya banyak banget, nggak cuma Bjorgum ya. Saya tunjukkan lagi, ini hanya salah satu contoh, dan menurut saya Bjorgum ini cukup oke. Kita bisa cari, kita ketik aja support gini, akan keluar banyak sekali di sini. Dan teman-teman bisa utamakan yang ada tulisannya EP ini, IP Editor Speak ya, dipilih oleh editornya TradingView. Jadi menurut saya ya mungkin itu ada di istilahnya, mungkin karena editornya yang milih mestinya ada nilai lebih dari situ ya. Teman-teman bisa scroll aja, tinggal cari aja. Misalnya saya klik aja di sini, nanti akan keluar cara yang lain lagi berdasarkan indikator yang dipakai. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Teman-teman bisa cobain satu-satu ya. Pada prinsipnya sama, indikator-indikator ini akan mengeluarkan titik-titik support dan resistennya yang teman-teman bisa kompilasi dari segi time frame-nya. Turun-turun aja, mau yang 5 menit nanti akan keluar seperti ini ya. Lebih kompleks lagi garisnya. Kurang lebih seperti itu.
Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman bisa aplikasikan ini. Sekali lagi gratis, nggak bayar ya. Tapi di TradingView ini juga ada versi bayarnya. Kalau teman-teman bayar, nanti dalam satu layar teman-teman bisa gabungin dengan indikator-indikator lain. Tapi kalau cuman versi free itu biasanya dibatasin, cuman bisa kalau nggak salah 3 indikator dalam satu layar ya. Gitu aja ya untuk konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk ambil posisi baik di spot market, futures maupun ETF, dan ini bisa diaplikasikan di smartphone teman-teman. Salam cuan.